Baik, selamat pagi dan selamat datang di Zoom webinar Adson Consulting, How to Efficiently Manage Your Monthly Billing and Revenue Stream. Kami informasikan kepada semua peserta, Zoom webinar akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat datang di webinar How to Efficiently Manage Your Monthly Billing and Revenue Stream. Selamat pagi kepada semua peserta webinar. Saya, Dian Anastasia, senang sekali bisa menemani Anda semua dalam webinar pagi ini. Meskipun hanya melalui pertemuan virtual, kami berharap Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenankan saya untuk menyapa speaker kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu Nova Novita selaku Solution Consultant Adson Consulting. Yang kedua, Ibu Nurlaili Aprilia Sahri selaku Solution Consultant Adson Consulting. Selamat pagi dan selamat datang kepada para speaker. Selamat pagi Ibu Dian, selamat pagi Bapak Ibu Nova. dan para hadirin semua. Selamat pagi. Baiklah. Baik, selamat pagi Bu Dian, selamat pagi. Iya. Hari ini. Selamat pagi. Terima kasih atas pendidikan. Baiklah, saya akan informasikan terlebih dahulu kepada semua peserta untuk agenda webinar kita pada hari ini. Yang pertama, Billing Management Concept or Recurring. Yang kedua, Revenue Arrangement. Yang ketiga, Solution in NetSuite, Billing Module and Statement Charge or Penalty. Yang keempat, Revenue Management Module. Yang kelima, Conclusion or Key Takeaway. Dan yang terakhir, Q&A. Baiklah, sebelum kita mulai webinar pagi ini, kami informasikan kepada semua peserta, jika ada pertanyaan bisa diketik di fitur chat dengan format nama, strip, nama perusahaan, strip, pertanyaan. Bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Adson Consulting. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saat ini dalam menanggapi permintaan pasar dan menawarkan berbagai bentuk layanan kepada customer, sebuah perusahaan perlu menciptakan strategi penagihan yang sebelumnya kompleks menjadi lebih efisien. Pemaksimalan dalam penggunaan recurring billing dapat membantu perusahaan untuk mengatur jadwal penagihan dan mengakomodasi berbagai jenis penjualan. Anda dapat menentukan harga, kebijakan, dan kriteria lainnya. Tidak hanya itu, pada kesempatan ini juga akan menyinggung pembahasan mengenai bagaimana proses pengakuan pendapatan dari suatu proses bisnis, dan kapan pendapatan tersebut dapat diakui yang pada akhirnya dapat membantu memaksimalkan aliran pendapatan perusahaan serta menciptakan penagihan yang terorganisir. Maka, dalam kesempatan ini, kami akan memberikan solusi yang nantinya mungkin dapat membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Saudari Nova dan Saudara Lia untuk menyampaikan materi webinar kali ini.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian, dan selamat pagi Bapak Ibu dan para hadirin semua. Semoga kabarnya tetap sehat dan selalu stay healthy. Perkenalkan, saya Nova yang akan memaparkan beberapa topik pada webinar kita hari ini. Nah, yang pertama ada dari recurring billing. Apa sih itu recurring? Nah, recurring billing adalah sebuah metode pembayaran otomatis yang biasanya itu digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki banyak customer. Nah, biasanya sistem pembayaran ini diberikan kepada customer yang telah berlangganan secara tetap. Kenapa? Karena recurring akan mengirimkan otomatis sebuah invoice kepada customer sesuai dengan periode waktu yang ditentukan. Jadi bisa per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Nah, recurring billing ini juga merupakan sistem pembayaran otomatis yang spesial. Nah, karena tidak semua bisnis cocok untuk menggunakan metode ini. Biasanya itu lebih efektif apabila digunakan di bidang jasa seperti sekolah dan bimbel, atau bisa juga untuk perusahaan leasing dan juga perusahaan subscription seperti yang sedang booming itu ada Spotify dan Netflix gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga berlangganan Spotify dan Netflix di sini. Nah, coba saya contohkan mengenai recurring billing. Ini contohnya, misal kita memiliki sebuah sekolah dengan sistem pembayarannya itu 3 bulan sekali. Nah, pada saat di bulan pembayaran, kita akan kewalahan membuat invoice untuk setiap murid dari segi waktunya, membutuhkan proses yang lama untuk kita mencari setiap murid secara manual dan membuatkan invoice-nya masing-masing. Nah, yang bisa mengakibatkan juga tingginya risiko akan human error gitu. Nah, tetapi ketika kita menggunakan recurring billing, itu akan mempermudah pembuatan invoice untuk setiap murid dan mengumpulkan pembayarannya. Karena ini dilakukan secara otomatis gitu. Nah, kita sebagai seorang pebisnis, penggunaan sistem recurring billing ini memang sangat membantu. Terlebih lagi hal tersebut berhubungan dengan neraca keuangan dalam usaha kita gitu Bapak Ibu. Nah, coba saya singgung sedikit dari case yang tadi juga, kita bisa melihat ketika pembayarannya setiap 3 bulan sekali, itu bagaimana sih revenue arrangement-nya gitu. Maksudnya di sini seperti bagaimana pengakuan pendapatannya dan kapan kita bisa mengakui pendapatan tersebut. Nah, dalam mengakui pendapatan, kita bisa masuk ke revenue arrangement. Nah, di sini revenue arrangement pada dasarnya ini memiliki cakupan yang luas dan cukup rumit ya Bapak Ibu. Nah, tetapi kita bisa memecahkannya ke dalam komponen yang lebih sederhana, yang umumnya itu mengarah ke solusi yang lebih baik dan menggunakan standar pendapatan, yaitu 5 langkah model pengakuan pendapatan. Nah, di sini ada 5 langkah modelnya. Dan langkah-langkah ini dapat berlaku untuk semua industri. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke step pertama. Step pertama itu yaitu mengidentifikasi kontrak dengan customer. Nah, jadi kontrak di sini adalah persetujuan antara dua pihak yang terkait hak dan kewajiban. Jadi apa sih hak dari penjual, apa sih kewajiban dari penjual, begitu juga dengan customer kita, haknya apa dan kewajibannya apa, gitu. Nah, lalu kontrak itu bisa tertulis, bisa juga lisan. Jadi ini memang harus kita pandang secara substansial gitu. Memang ada yang tidak formal bentuk kontrak itu. Nah, kenapa sih saat kita membahas pendapatan kita harus memahami atau mengidentifikasi terlebih dahulu kontrak? Nah, karena kontrak akan menentukan nilai dari transaksi. Nah, di dalam kontrak pasti tertulis nilainya ya, makanya yang kita harus analisis itu performance obligation-nya gitu. Jadi itu merupakan akar dari pendapatan gitu. Nah, di dalam kontrak itu juga terdapat syarat dan ketentuan pembayaran yang telah disetujui kedua belah pihak dan harus komit tentunya.
Nah, di sini contohnya dengan case yang tadi di sekolah. Nah, pada saat murid baru mendaftar, biasanya itu kan terdapat selembar kertas ya, yang isinya itu terdapat nilai transaksi atau biaya sekolah, atau peraturan mengenai pembayarannya, yaitu misalnya biayanya itu 2 juta dan pembayarannya dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali gitu. Nah, maka ketika murid atau orang tua murid setuju, maka terdapat hak dan kewajiban, yaitu sekolah berkewajiban memberikan layanan jasa pendidikan ke murid dan sekolah memiliki hak mendapatkan pembayaran dari murid gitu. Nah, sebaliknya, untuk murid ia berhak mendapatkan pendidikan dan berkewajiban membayar kepada sekolah. Seperti itu Bapak Ibu mengenai identifikasi kontrak dengan customer. Lalu kita akan membahas tentang langkah kedua. Seperti ini langkah kedua, langkah yang menentukan performance obligation dari kontrak. Jadi performance obligation itu adalah janji untuk menyerahkan barang atau menyerahkan jasa ke customer. Nah, tapi di sini kadang ada jasa atau barang yang sifatnya itu adalah distinct atau berbeda-beda gitu. Sehingga kita memicu untuk mengidentifikasinya gitu. Apakah ini memiliki satu performance obligation atau performance obligation yang terpisah gitu. Nah, cukup mudah kata kuncinya itu produk atau service itu berbeda jika pembeli itu mampu mendapatkan manfaat dari masing-masing performance obligation itu secara sendiri-sendiri. Nah, contohnya itu misal tertera di kontrak ada biaya sekolah bonus buku gitu. Nah, murid akan mendapatkan manfaat dari jasa pendidikan dan murid juga akan mendapatkan manfaat dari buku. Nah, jadi fungsinya di sini berbeda-beda gitu. Yang maka ini produk atau jasa adalah distinct atau berbeda gitu. Nah, sebenarnya juga ada satu syarat lagi untuk menentukan performance obligation, yaitu dengan interdependensi atau saling ketergantungan. Jadi, apakah saat murid sekolah wajib membeli buku? Tentu tidak gitu. Murid bisa saja membeli buku di tempat lain seperti toko buku atau dia sudah punya di rumah gitu bekas kakaknya. Jadi tidak ada ketergantungan di sini gitu. Nah, oke, kita next ke step ketiga. Tahap ketiga ini ada menentukan transaction price-nya gitu. Nah, dalam menentukan transaction price ini tergolong mudah ya, karena biasanya memang tersaji di dalam kontrak, yaitu nilai yang akan diterima perusahaan dan nilai yang akan dibayar oleh customer. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke tahap keempat. Nah, tahap keempat ini melanjutkan tahap yang kedua sebenarnya. Jadi, bagaimana kita mengalokasikan nilai transaksi ke masing-masing performance obligation gitu. Nah, di sini terdapat berbagai kategori atau terdapat berbagai cara. Nah, tetapi di sini kita pakai cara yang mungkin paling andal atau reliable, yaitu kita melakukan market assessment. Jadi di sini kita mengevaluasi nilai pasar dari masing-masing performance obligation, lalu disesuaikan juga dengan biaya dan margin perusahaan. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, step kelima, pengakuan pendapatan saat performance obligation telah terpenuhi. Nah, jadi kapan sih faktor pendapatan itu bisa diakui gitu? Nah, pendapatan itu bisa diakui ketika ada substansi ekonomis. Nah, lalu yang kedua, adanya risiko dan manfaat kepemilikan telah pindah ke pembeli atau customer. Jadi maksudnya ketika customer sudah bisa mendapatkan manfaat dari barang tersebut, nah customer juga yang harus menanggung risiko jika barangnya itu terjadi apa-apa gitu, kenapa-kenapa. Nah, itu customer yang akan menanggung juga risikonya. Dan yang terakhir itu ketika ketertagihan piutang itu dapat terjamin. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk langkah-langkah dalam mengakui pendapatan. Semoga dapat dimengerti ya Bapak Ibu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah,
Di sini Bapak Ibu ada grafik yang menggambarkan keadaan revenue dengan cost untuk case yang tadi bisnis sekolah. Nah, dengan sistem pembayarannya yaitu 3 bulan sekali dan pengakuan revenue-nya itu adalah time based atau diakui pada saat penagihan. Nah, maka yang terjadi adalah terlalu tingginya revenue di bulan penagihan seperti ini. Nah, ini setiap 3 bulan sekali ada di bulan Januari, April, Juli, lalu Oktober. Nah, di setiap 3 bulan sekali ini revenue-nya ini terlalu tinggi. Nah, dan ketika sekolah masih menggunakan billing secara manual yang membutuhkan proses yang cukup lama untuk penagihannya sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Nah, ini bisa kita lihat di bulan selanjutnya setelah penagihan ini ada revenue dari keterlambatan pembayaran. Nah, seperti ini di bulan Februari, Mei, Agustus, dan November gitu. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat dari grafik ini untuk revenue dan cost-nya itu tidak streamline ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini atau tidak smooth. Jadi ketika pada bulan tertentu revenue-nya terlalu tinggi dan bulan selanjutnya itu melonjak turun gitu. Bahkan tidak ada revenue sama sekali gitu. Sedangkan cost-nya itu tetap berjalan setiap bulannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita mendapatkan cash yang seperti ini, kita sebagai pebisnis itu harus mengambil langkah cepat dalam merencanakan bagaimana sih revenue arrangement kita agar bisa streamline setiap bulannya gitu. Nah, dengan mengikuti 5 langkah model tadi, revenue arrangement yang cocok dengan bisnis sekolah ini yaitu dengan mengakui pendapatan setiap bulannya. Jadi pada saat awal di sini kita akui terlebih dahulu deferred revenue gitu. Lalu bulan selanjutnya itu kita akui revenue selama periode customer gitu. Jadi di sini kita akui deferred revenue, lalu di bulan Januari, Februari, Maret hingga Desember ini kita akui revenue per bulannya. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat grafik ini ketika kita sudah menerapkan pengakuan pendapatan di setiap bulan. Nah, di sini maka revenue-nya setiap bulannya terlihat streamline, lebih streamline ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya ketika kita memakai metode time based, itu kita hanya bisa melihat ke belakang gitu. Nah, sedangkan dengan menggunakan pengakuan pendapatan di setiap bulan, kita dapat melihat nih revenue untuk bulan-bulan selanjutnya seperti apa gitu, sehingga kita bisa memprediksi dan merencanakan ke depannya pertumbuhan bisnis kita gitu. Juga ketika menggunakan recurring billing yang membuat tagihan dan pembayarannya itu menjadi tepat waktu, jika kita jika kita bandingkan nih revenue dan cost-nya, bisa dilihat Bapak Ibu, dilihat dari gross profit-nya ini cenderung semakin meningkat karena kita bisa membuat forecast revenue kita ke depannya itu seperti apa dan bisa lebih mengefisienkan operasional sehingga untuk ke depannya itu kita bisa lebih menekan cost gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk metode-metodenya. Lalu kita next. Nah, di sini ini ada alasan kenapa sih kita harus menggunakan automate billing dan revenue arrangement. Nah, dengan menggunakan automate billing dan revenue arrangement ini, di sini tuh bisa memicu pertumbuhan bisnis dan customer experience. Nah, di sini ada poin-poinnya. Nah, yang pertama tentunya menghemat waktu dan sumber daya kita. Jadi, pada saat pembuatan faktur untuk customer, bisa menjadi proses yang memakan waktu jika kita harus mencari setiap customer secara manual dan menentukan paket langganan mereka dan menagihnya gitu. Nah, jika kita memakai recurring billing, itu akan menghemat waktu kita untuk mengirimkan faktur dan mengumpulkan pembayaran secara berulang gitu. Karena semua tugas ini tuh otomatis gitu. Nah, ini akan memungkinkan kita untuk seperti to set it and forget it gitu. Nah, ini juga yang dapat menghemat waktu beberapa jam setiap minggunya bagi tim kita. Seperti itu.
Nah, lalu yang kedua ada better insight into key subscription metric. Nah, setiap perusahaan itu pasti ingin tahu apa sih yang terjadi dengan bisnis mereka di balik layarnya gitu, dan apa yang ditunjukkan datanya. Nah, untuk software as a service dan perusahaan berbasis subscription, ini akses ke laporan yang relevan itu merupakan elemen yang penting untuk memantau kesehatan bisnis gitu. Nah, melalui fitur pelaporan, kita akan mendapatkan wawasan bisnis penting yang memungkinkan kita memproyeksikan pendapatan di masa depan gitu. Nah, dengan laporan yang mudah diakses, memungkinkan kita untuk melihat apa yang berhasil dan yang tidak gitu. Ini juga akan membantu kita membuat keputusan yang tepat dan strategis ke depannya. Nah, fungsi pelaporan dari sistem recurring billing ini memungkinkan kita untuk melihat lebih baik pada 4 pilar, maksudnya 3 pilar pelaporan utama. Nah, yang pertama itu ada dari sales atau penjualan. Nah, penting untuk kita melacak penjualan jika ada masalah pembayaran, seperti misalnya kartu kreditnya itu kadaluarsa atau kekurangan dana gitu. Nah, dalam kasus pembayaran customer yang bermasalah, penting untuk memiliki catatan tentang hutang setiap customer pada bisnis kita gitu. Nah, sistem recurring billing ini memungkinkan untuk menyegmentasikan dan menganalisis data dalam beberapa cara yang akan memberi gambaran yang baik tentang bisnis kita gitu. Nah, lanjut ke yang B, ada kas gitu. Nah, fungsi pelaporan penagihan di sistem kita memberikan visibilitas gitu, tidak hanya pada pembayaran dari customer, tetapi juga memungkinkan kita melihat data, sehingga kita dapat melihat nih, dari mana tepatnya pembayaran ini berasal gitu, dan bagaimana customer kita membayar layanan gitu. Nah, lalu yang terakhir ada revenue. Nah, memantau pendapatan bulanan dari semua langganan aktif yang berulang, kita dapat gunakan untuk melacak kinerja dan pertumbuhan bisnis gitu. Nah, melacak nilai ini menjelaskan seberapa baik bisnis kita tumbuh atau menyusut gitu dan berapa persennya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Di sini ada better customer relationship. Nah, ketika recurring billing suatu perusahaan sudah berjalan dengan baik dan reliable gitu, lalu customer juga selalu menerima tagihan tepat waktu dengan nilainya tersebut. Nah, maka lama-kelamaan kan customer pasti akan percaya kepada perusahaan bahwa tagihannya itu sudah benar dan membuat customer itu lebih happy gitu dengan perusahaan kita. Nah, lalu yang keempat, ketika kita menggunakan revenue arrangement dengan tepat, seperti mengakui pendapatan setiap bulan, itu memberikan cara mudah bagi bisnis kita untuk memperkirakan arus kas dan anggaran masa depan. Nah, kalau untuk model berbisnis time based, itu tidak dapat diprediksi karena kita hanya dapat melihat ke belakang. Nah, dengan mengakui pendapatan setiap bulan, ini memungkinkan kita untuk mengontrol dan merencanakan pertumbuhan bisnis kita gitu. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu pembahasan dari saya mengenai recurring billing dan revenue arrangement concept. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Sebelumnya itu saya kembalikan kepada MC. Kepada MC, Ibu Dian. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova atas materi yang telah disampaikan. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lia. Kepada Saudari Lia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian selaku MC hari ini. Dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh tim Oracle NetSuite Adson Consulting.
Perkenalkan, saya Lia sebagai konsultan di Edson Consulting, dan pagi ini perkenankan saya untuk memberikan materi mengenai bagaimana sih cara NetSuite menghandle adanya recurring billing di suatu perusahaan dengan mudah. Lalu dilanjut dengan revenue management yang digunakan sebagai taktik perusahaan agar revenue-nya pun dapat smooth setiap bulannya sehingga report yang dihasilkan pun dapat stabil Bapak Ibu. Nah, untuk memulai pembahasan kali ini, di sini kita akan mengambil suatu case dari perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan Bapak Ibu, yaitu GainSmart. Nah, GainSmart ini merupakan program pelatihan atau biasa kita sebut bimbel ya Bapak Ibu. Di sini pastinya GainSmart ini menerapkan recurring billing setiap bulannya untuk menagihkan atau memberikan invoicing kepada anak didiknya. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, untuk perusahaan bimbel ini pastinya memiliki banyak customer atau banyak anak didik, sehingga tidak mungkin untuk perusahaan GainSmart ini membuat invoicing satu persatu customer. Nah, oleh karena itu, GainSmart ini membutuhkan suatu sistem di mana dapat menghandle adanya recurring billing yang dijalankan secara otomatis setiap bulannya. Nah, di sini kita akan memberikan satu solusi, yaitu NetSuite, di mana NetSuite ini menyediakan function billing sehingga dapat dilakukan pembentukan invoice setiap bulannya Bapak Ibu secara otomatis, lalu dapat dibuatkan schedule yang dapat di-running setiap bulan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Nah, di sini dapat terlihat di layar Bapak Ibu untuk produk highlight dari NetSuite Recurring Billing Module. Nah, jika disimpulkan nih Bapak Ibu, NetSuite ini memiliki kemampuan untuk mendukung adanya transaksi recurring billing, di mana dapat memungkinkan adanya handle untuk berbagai kondisi yang ada. Misalnya seperti berlangganan, seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya, dan NetSuite ini juga menghandle adanya penalti nih Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaan Tarian mungkin ya tadi. Nah, penalti ini dapat di-handle NetSuite berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan penalti yang dibebankan kepada customer tersebut nih Bapak Ibu. Nah, di sini NetSuite ini merupakan solusi yang gesit dan canggih yang menawarkan kontrol dan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk mengontrol adanya penagihan setiap bulan dan revenue management yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Baik, untuk memulai pembahasan kali ini, kita akan memulai berawal dari sales order ya Bapak Ibu, di mana sales order ini akan diciptakan atau dibentuk oleh GainSmart pada saat anak didiknya itu mendaftarkan dirinya kepada GainSmart. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu Shell Alaidrus akan menerapkan atau membeli level yang ditawarkan oleh GainSmart yaitu elementary level. Nah, SO ini di sini akan dibentuk per customer ya Bapak Ibu sesuai dengan kontrak yang mereka sepakati. Contoh lainnya yaitu selain GainSmart mungkin untuk perusahaan leasing ya Bapak Ibu. Leasing itu akan membentuk suatu SO pada saat customer deal dengan perusahaan. Nah, SO ini akan berjalan selama periode yang mereka sepakati sesuai dengan periode yang mereka sepakati. Nah, di sini contoh GainSmart yaitu kita membuat elementary level selama 6 bulan ke depan, di mana level ini akan dijalankan selama 6 bulan ke depan, lalu penagihannya pun selama 6 bulan, setiap bulannya akan ada tagihan. Nah, sales order di sini akan kita tampilkan juga mengenai settingan untuk billing schedule-nya Bapak Ibu. Billing schedule ini bisa Bapak Ibu setting, yaitu contohnya di sini untuk monthly ya Bapak Ibu, yaitu recurring billing-nya per monthly selama 6 bulan ke depan. Lalu di sini juga kita masukkan termin atau batas pembayaran dari suatu customer, di mana ini merupakan suatu kontrol yang kita berikan kepada perusahaan agar pembayarannya kepada perusahaan itu tidak terlambat Bapak Ibu. Agar cash flow perusahaan pun dapat terlihat stabil ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat schedule yang terbentuk dari suatu sales order yang kita buat, yaitu dapat terlihat Bapak Ibu bahwa 6 bulan ke depan akan adanya tagihan per tanggal 1 selama 6 bulan sebesar 500.000. Nah, ini Bapak
ini Bapak Ibu bisa setting ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kita gunakan di sini yaitu menggunakan amount-nya flat ya Bapak Ibu, 500 tiap bulan. Namun untuk kebutuhan Bapak Ibu jika membutuhkan percentage atau amount-nya menggunakan percentage, bisa Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya untuk bulan pertama yaitu 5% dari amount, bulan kedua 10% dari amount, dan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah SO terbentuk dan schedule juga sudah kita bentuk Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan running atau pembentukan invoice setiap bulannya ya Bapak Ibu. Di mana GenSmart ini akan menagihkan atau memberikan invoice kepada setiap customer-nya untuk bulan Februari contohnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa setting untuk recurrency frekuensinya. Recurrency frekuensinya di sini kita menggunakan untuk monthly, namun NetSuite menyediakan untuk beberapa currency, misalnya itu yearly, quarterly, daily, or weekly. Nah, ini Bapak Ibu bisa setting 1 kali, digunakan untuk beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, billing operation schedule ini juga Bapak Ibu setting untuk menentukan data yang Bapak Ibu akan filter. Contohnya di sini. Ini kita contohkan untuk semua customer yang ada di GenSmart. Namun kebutuhan lainnya, jika Bapak Ibu akan membuatkan grouping untuk customer masing-masing, misal grouping itu akan Bapak Ibu buat untuk per level kalau untuk di GenSmart, atau per kelas, atau juga Bapak Ibu bisa buat per wilayah. Nah, hal ini juga Bapak Ibu bisa lakukan. Hal tersebut berfungsi untuk dapat memfilter datanya dengan mudah Bapak Ibu, sehingga tidak adanya human error atau pembentukan invoice yang tidak Bapak Ibu inginkan. Hal tersebut dapat dihandle oleh NetSuite dengan function ini. Nah, setelah itu, Bapak Ibu juga bisa memfilternya melalui sales order save search. Di sini merupakan salah satu fungsi atau keunggulan yang dimiliki NetSuite juga Bapak Ibu, di mana save search ini bisa Bapak Ibu setting berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu, dengan misalnya Bapak Ibu akan memfilter datanya atau data SO per Januari 2021 saja. Nah, nantinya dari schedule ini akan terbentuk invoicing khusus untuk SO Januari 2021 saja Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat save search ini per wilayah masing-masing jika perusahaan Bapak Ibu nantinya memiliki beberapa cabang. Nah, hal ini bisa di-handle oleh NetSuite sehingga tidak adanya human error yang terbentuk ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah kita membuat billing schedule, nantinya setiap bulan Bapak Ibu akan run yang akan membentuk invoicing secara otomatis seperti ini Bapak Ibu. Invoicing yang terbentuk ini berdasarkan filter data yang Bapak Ibu masukkan di billing operation schedule. Nah, dapat terlihat bahwa ini ada source data SO berapa aja sih yang kita udah buat invoicing-nya. Nah, ini dapat terlihat juga recording-nya Bapak Ibu. Jika ada failure atau kegagalan, Bapak Ibu bisa lakukan kembali dengan membenarkan datanya terlebih dahulu, lalu lakukan running kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal ini dapat menghemat waktu atau menghemat resource yang ada di suatu perusahaan ya Bapak Ibu, sehingga tidak adanya kebanyakan untuk costing-nya ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa menghandle Bapak Ibu mengenai charging. Charging ini contohnya untuk penalti ya Bapak Ibu, di mana jika customer Bapak Ibu nantinya telat dalam melakukan pembayaran, di sini NetSuite dapat merecordnya dalam function statement charge ini. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan nih customer siapa sih yang melakukan terlambatan atau denda keterlambatan. Lalu Bapak Ibu juga bisa memasukkan amount yang dikenakan terhadap customer tersebut. Lalu amount ini akan menambahkan jumlah yang harus dibayarkan oleh suatu customer tersebut ya Bapak Ibu. Sehingga ini juga bisa menjadi suatu kontrol perusahaan untuk mengetahui siapa saja sih customer yang biasanya pembayaran per bulannya itu terlambat gitu. Sehingga hal tersebut bisa dikontrol perusahaan agar lebih aware terhadap customer yang terlisting tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di mana GenSmart ini merupakan perusahaan yang menerima kontrak dari suatu customer di awal,
dan menerima pembayaran setiap bulannya itu secara rutin ya Bapak Ibu, pastinya ini harusnya ini si GenSmart ini memiliki strategi untuk mengatur revenue dan cost-nya yang akan terjadi. Sehingga laporan keuangan yang terbentuk dapat terlihat baik di mata investor maupun customer. Nah, GenSmart ini menggunakan konsep revenue management Bapak Ibu, di mana dalam rangka memaksimalkan pendapatan dan keuntungan sehingga dapat terlihat smooth di dalam laporan keuangan dan tidak adanya nih lonjakan revenue dan costing yang terjadi di dalam laporan keuangan. Nah, revenue management yang dimiliki NetSuite ini memiliki 5 poin penting Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan revenue recognition rule, yang kedua yaitu revenue arrangement, lalu dilanjutkan dengan revenue element, lalu menggunakan revenue recognition plan, lalu yang terakhir yaitu fair value price list, di mana fair value price list ini merupakan nilai wajar dari suatu item perusahaan yang akan digunakan untuk mengalokasi nilai pendapatannya di suatu periode tertentu. Nah, kita akan membahas satu persatu nih Bapak Ibu, dimulai dari revenue recognition rule. Nah, bisa dilihat di layar Bapak Ibu bahwa terlampir revenue recognition rule. Nah, hal ini merupakan bentuk schedule yang akan kita jalankan untuk mengakui pendapatan, sesuai dengan recognition method yang kita gunakan nih Bapak Ibu. Di sini kita menggunakan by event period, di mana NetSuite juga menyediakan metode yang lainnya, yaitu menggunakan prorate first and last period. Lalu Bapak Ibu juga bisa custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa setting nih recognition period untuk pengakuan pendapatan ini selama berapa bulan ke depan. Nah, untuk GenSmart itu sendiri kita menggunakan 6 bulan ke depan ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu setting untuk 12 bulan ke depan atau seterusnya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, di sini juga dapat Bapak Ibu setting amount source-nya, di mana di sini kita menggunakan based on amount ya Bapak Ibu, based on amount dari sales order yang terbentuk. Nah, di sini NetSuite juga menyediakan beberapa amount source, yaitu berdasarkan based on quantity or based on percentage complete. Nah, di sini Bapak Ibu bisa setting sesuai dengan kebutuhannya nanti. Setelah itu, Bapak Ibu juga bisa memasukkan nih initial amount. Initial amount di sini merupakan transaksi atau field yang digunakan untuk jika nantinya customer Bapak Ibu melakukan pembayaran awal atau DP. Nah, initial amount ini akan mengurangi penagihan atau pembayaran yang akan dilakukan oleh suatu customer nantinya, sehingga tidak adanya kesalahan dalam penagihan amount ya Bapak Ibu. Hal ini dapat berpengaruh juga terhadap hubungan kita dengan customer, bahwa tagihan kita setiap bulannya itu benar dan sesuai, seperti itu. Nah, setelah itu, kita juga bisa membahas selanjutnya, yaitu mengenai revenue arrangement. Nah, revenue arrangement ini merupakan pembentukan otomatis dari suatu sales order yang terbentuk, di mana revenue arrangement ini memuat beberapa informasi mengenai pengakuan pendapatan yang akan dilakukan setiap bulannya. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, revenue arrangement akan membentuk per masing-masing customer. Nah, di sini juga dapat Bapak Ibu lihat bahwa akan ada informasi mengenai revenue element. Nah, revenue element ini digunakan sebagai settingan account dan settingan scheduling yang akan digunakan. Contohnya di sini, untuk customer Sheila ini akan menggunakan scheduling revenue recognition for billing, di mana dapat terlihat nih Bapak Ibu, start date and date yang akan dilakukan untuk pengakuan pendapatan setiap bulannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Lalu bisa Bapak Ibu setting juga di sini untuk account-nya. Account pada saat untuk mengakui adanya pengakuan pendapatan, di mana deferral account-nya itu kita menggunakan deferred revenue, lalu recognition account-nya kita menggunakan revenue. Sehingga account ini akan terjurnal pada saat kita mengakui pendapatan setiap periodenya. Nah, di dalam elemen ini bisa Bapak Ibu setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga nantinya akan terdapat beberapa informasi lainnya mengenai sales order yang terbentuk atau sales order yang terkait atas elemen ini. Lalu juga dapat terlihat item apa sih yang dibeli dari
customer tersebut. Nah, juga dapat terlihat amount atau revenue amount-nya atas customer tersebut ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita bisa lihat mengenai plan revenue-nya. Plan revenue ini berguna sekali untuk perusahaan karena agar kita tahu planning ke depan pendapatan berapa sih yang kita peroleh dari suatu perusahaan atau suatu customer. Nah, kita bisa planningkan di sini nih Bapak Ibu. Bisa terlihat bahwa per bulannya kita akan mendapatkan 500.000 dari suatu customer. Nah, di sini juga dapat Bapak Ibu lihat akun yang akan kita bebankan atau akun pada saat pengakuan revenue itu terbentuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, plan revenue ini sangat berguna sekali untuk mengontrol pengakuan pendapatan yang ada di suatu perusahaan ya Bapak Ibu, yang pastinya agar tidak adanya lonjakan yang tinggi, sehingga perusahaan dapat melampirkan laporan keuangan yang baik dan dapat terlihat reliable di dalam mata investor dan customer. Nah, setelah plan revenue ini terbentuk, Bapak Ibu, nantinya setiap bulan akan adanya journal entry yang akan Bapak Ibu run secara otomatis. Nah, ini kan tadi sudah membentuk scheduling. Nah, nantinya akan ada listing beberapa schedule yang terbentuk. Nanti di situ akan membentuk journal entry untuk mengakui adanya revenue dan mengurangi deferred revenue yang diakui di bulan tersebut. Seperti itu. Jika schedule yang Bapak Ibu sediakan itu cukup banyak atau customer yang Bapak Ibu handle itu cukup banyak, nah ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk membuat journal entry secara manual satu persatu. Nah ini bisa Bapak Ibu handle melakukan running untuk semua schedule atau semua customer yang akan diakui di periode tersebut. Seperti itu. Nah di sini ada salah satu report yang disediakan oleh NetSuite yaitu mengenai Revenue Recognition Forecast Summary. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa per customer akan adanya berapa sih pendapatan yang kita forecast-kan untuk si customer tersebut, lalu yang kita sudah akui juga berapa, dan kita planningkan ke depan untuk customer tersebut berapa. Nah ini bisa Bapak Ibu kontrol nih di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memplanningkan ke depan, oh pendapatan yang akan diterima perusahaan tuh sebesar sekian dari customer sekian. Nah, ini untuk satu sales order. Jika nantinya ada beberapa sales order, maka dia akan membentuk line baru Bapak Ibu. Jadi berbeda sales order, seperti itu. Nah, ini akan terlihat per masing-masing customer. Contohnya di sini yang bisa kita tampilkan yaitu khusus untuk Anita Bara dan Fahri. Selebihnya dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhannya ke depan. Nah, ini ada yang terakhir, report yang terakhir kita tampilkan yaitu mengenai deferred revenue waterfall. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, report ini menunjukkan pergerakan revenue dan deferred revenue yang diakuinya setiap bulan nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa revenue yang diakui setiap bulan untuk menggunakan konsep revenue management dapat stabil, di mana tidak adanya lonjakan yang cukup tinggi ya Bapak Ibu, dan setiap bulannya pastinya akan menerima revenue atau mengakui adanya revenue. Dan begitu juga dengan deferred revenue akan diakui setiap bulan sehingga deferred revenue awal sampai akhir pastinya akan menurun sesuai dengan pengakuan deferred revenue-nya per period masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu. Sehingga simpulannya itu gambar ini atau grafik ini akan berbanding terbalik antara revenue dan deferred revenue karena satu sisi akan menaik berdasarkan pengakuan revenue-nya dan satu sisi akan melakukan penurunan berdasarkan pengurangan deferred revenue ya Bapak Ibu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bisa dipahami. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Lia atas materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan key takeaway yang akan disampaikan oleh Saudari Nova. Namun, sebelumnya, diingatkan kembali kepada semua peserta webinar, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa diketik di fitur Q&A dengan format nama, strip, nama perusahaan, strip pertanyaan. Bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Essence Consulting.
Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilakan untuk Saudari Nova penyampaian key takeaway-nya. Oke, baik, terima kasih Saudari Dian. Kembali lagi Bapak Ibu, dengan materi yang telah kami paparkan sebelumnya, kita akan mengambil poin penting yang menjadi kesimpulan pada webinar kali ini. Nah, dengan menggunakan konsep recurring billing yang berjalan rutin setiap bulannya dan telah dibuatkan schedule, ini membuat billing yang diterbitkan perusahaan juga dapat terorganisasi dengan baik. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada hubungan kita dengan customer, di mana penagihan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tepat nilainya juga gitu. Nah, selain itu, penagihan setiap bulan pun menjadi acuan bagi perusahaan untuk menentukan strategi agar revenue-nya itu dapat dihasilkan dengan baik atau dapat terlihat streamline di dalam laporan keuangan gitu. Nah, di sini kita telah menggunakan revenue arrangement yang akan berpengaruh kepada laporan keuangan, yang akan berpengaruh juga kepada laporan perusahaan yang akan terlihat lebih reliable dan streamline. Baik sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC Saudari Dian. Baik, terima kasih Nova atas penyampaian kesimpulan dari webinar pagi ini. Semoga materi webinar kali ini dapat menambah wawasan untuk kita dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saat ini kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Saya akan bantu bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin dari fitur chat dulu nih, karena ada yang masuk dari fitur chat dan ada juga yang masuk ke fitur Q&A. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Sugianto dari perusahaan Trias. Yang pertama, apakah recurring billing bisa diimplementasikan untuk yang sistem penagihannya tidak konstan? Seperti apa mekanismenya dan bagaimana jika sistem tersebut diintegrasikan dengan software atau ERP existing? Dan yang kedua itu sistem lisensinya seperti apa? Sistem recurring billing ini. Mungkin dari Saudari Nova dan Saudari Lia ada yang ingin menjawab? Ya, baik. Mungkin saya bantu jawab ya, Ibu Dian, untuk Pak Sugianto. Untuk sistem penagihannya dapat Bapak setting, Pak, sesuai dengan yang diterapkan di perusahaan. Nah, seperti yang tadi kita informasikan, Pak, mengenai recurrency frekuensinya itu berdasarkan daily, weekly, monthly, yearly, atau seterusnya. Itu bisa Bapak sesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan nanti, Pak. Nah, hal ini untuk seperti apa mekanismenya dan lisensinya mungkin kita bahas lebih lanjut ya, Pak. Bapak bisa hubungi kontak person yang kita sediakan, karena hal ini dapat memakan waktu cukup lama untuk menjelaskan mekanismenya dan lisensi yang kita terapkan di NetSuite. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Lia atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan mungkin yang sebelumnya udah masuk dari Parian, dari Adsen. Adakah fitur informasi penalti jika customer telah bayar tagihannya? Nah, sebelumnya mungkin dari pembahasan tadi sebenarnya sudah dijelaskan, atau mungkin mau ditambahkan lagi dari Saudari Lia dan Saudari Nova? Mungkin bisa saya bantu, Oke, ya Pak Hari, silakan. Ya. Mungkin dari yang Pak Sugi tadi ya, Pak Sugianto dari Trias. Yang poin pertama adalah recurring billing bisa diimplementasikan untuk sistem penagihan yang tidak konstan. Bisa Pak. Jadi karena di dalam NetSuite itu kita bisa set frekuensinya, ya frekuensi atau batasan waktunya. Jadi
kita bisa set beberapa recurring billing gitu ya kalau recurring billing tersebut tidak konstan gitu. Nah, kemudian yang kedua, sistem lisensinya seperti apa sistem recurring billing ini? Sistem lisensinya sebetulnya untuk recurring billing ini maksudnya lisensi di NetSuite-nya ya Pak, itu mengikuti sistem lisensi yang ada di NetSuite. Kalau nggak salah, recurring billing ini masuk di advance billing, ya di advance billing. Nanti mungkin di sesi terpisah kita akan bicara mengenai lisensi untuk NetSuite-nya sendiri. Itu yang bisa saya tambahkan. Bu Dian, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Hari atas bantuan jawabannya, tambahan jawabannya. Baik, semoga bisa menjawab ya Pak dari pertanyaan Bapak tadi sebelumnya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Bobi Hartanto dari Tapera. Bagaimana solusi recurring billing yang dapat diberikan dengan case seperti ini? Kami mendapatkan iuran setoran secara bulk dari Departemen Keuangan dan kami harus merekonsiliasi setoran per individu dari Pemda agar kami tahu berapa setoran per individu. Baik, mungkin dari para speaker ada yang ingin menjawab atau mungkin dari Pak Hari ada yang ingin disampaikan? Ya, saya bantu sedikit. Kalau ini mungkin lebih ke arah satu setoran ya Pak, satu kali setoran ya bulk dalam jumlah yang besar gitu, tetapi harus direkonsiliasi per individu agar diketahui gitu kan berapa setoran per individunya gitu ya. Nah ini mungkin agak sedikit meleset dari apa namanya fungsi recurring billing. Jadi kalau recurring billing yang ada di NetSuite itu adalah billing yang continue Pak, billing yang lebih rutin gitu, misalkan seperti tadi uang sekolah, kemudian juga misalkan tagihan sewa untuk gedung ya, yang setiap bulan itu sama tagihan maintenance juga gitu, ya kebersihan dan sebagainya. Nah, itu lebih ke fungsi di sana. Tapi kalau untuk verifikasi penerimaan, ya verifikasi atau rekonsiliasi setoran, nah mungkin ini lebih ke fungsi yang lainnya, yaitu fungsi reconciliation, transaction reconciliation. Itu ada di NetSuite juga. Nah, nanti mungkin kita bisa bicarakan karena ini di luar topik yang diberikan oleh panitia. Mungkin begitu Pak Bobi, nanti bisa hubungi Edson di lewat telepon atau lewat email begitu ya. Ya rutin tiap bulan ya. Oh ini ada Pak Bobi ada tambahkan juga. Ini rutin tiap bulan ya. Kalau rutin tiap bulan billingnya bisa di set Pak di NetSuite billingnya. Tetapi kemudian kalau itu penerimaannya kita menggunakan fungsi lain Pak, yaitu transaction reconciliation tadi. Gitu. Ya silakan dilanjut ya. Pak Hari atas jawabannya. Semoga dari jawaban Pak Hari bisa membantu Pak Bobi ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Indra Adiputra dari JNE. Bolehkah diinfo sistem NetSuite ini sudah berapa tahun digunakan di Indonesia? Dan mungkin siapa saja company-company besar yang sudah menggunakan sistem ini? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, mungkin dari speaker ada yang ingin menjawab atau dari tim Edson. Ya, saya bantu lagi, Bu Dian. Pak Indra, jadi untuk NetSuite ini sebetulnya sudah cukup lama di Indonesia gitu ya. Tetapi untuk Edson itu kami berpartner dengan NetSuite
itu sudah mulai tahun 2014 ya, mulai dari tahun 2014 kalau nggak salah, itu 2014 atau 2015 saya agak lupa sedikit ya. Nah, implementasi yang kita sudah lakukan sudah cukup banyak. Ada dari bidang F&B ya, ada dari bidang konstruksi, pengangkutan gitu ya, kemudian ada dari retail ya, jualan sayur secara online ya, itu juga menggunakan NetSuite dan kita yang mengimplementasikan gitu ya. Jadi sudah cukup banyak. Kemudian ada juga perkebunan, perusahaan perkebunan di Maluku, tapi kantor pusatnya ada di Jakarta gitu ya, perkebunan pisang itu juga menggunakan NetSuite. Nah, mungkin itu yang yang saya bisa sampaikan gitu. Kalau company besar mungkin bisa dilihat nanti di websitenya NetSuite di www.netsuite.com Pak. Di sana ada banyak sekali referensi untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Silahkan dilanjut Bu Dian. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hari atas bantuan jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan namun belum terjawab, kami mohon maaf dan kami akan bantu jawab secara personal melalui email atau telepon oleh tim Adsen Consulting. Kami ingatkan kembali, seperti yang sudah diinformasikan di awal, untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Adsen Consulting. Dimohon kepada ketiga penanya yang kami akan sebutkan namanya untuk mengirimkan kelengkapan data berupa nama, alamat pengiriman, dan nomor telepon yang bisa dihubungi guna pengiriman merchandise. Kelengkapan data bisa ditulis melalui fitur chat. Baik, mungkin saat ini dari hasil diskusi dengan tim, sudah ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Adsen Consulting. Baik, penanya pertama itu dari Bapak Sugianto dengan pertanyaan yang apakah recurring billing bisa diimplementasikan untuk sistem penagihannya tidak konstan dan seterusnya. Selamat Pak Sugianto dari Rias. Yang kedua, pertanyaan kedua itu dari Varian dari Adsen Consulting, yang mungkin jawabannya tadi sudah dipaparkan juga oleh para pemateri. Selamat kepada Varian. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga itu ada dari Pak Bobi. Selamat Pak Bobi. Mungkin dari ketiga penanya ini, nanti kami tunggu untuk kelengkapan datanya yang dikirimkan melalui fitur chat. Kami tunggu kelengkapan datanya. Terima kasih kami ucapkan kepada para speaker. Semoga webinar ini memberikan manfaat kepada Bapak, Ibu, dan juga perusahaan. Baik, selanjutnya kami mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Saat ini kami akan memulai sesi polling terkait dengan isi webinar. Mohon untuk kesediaan waktunya untuk mengisi polling yang kami bagikan di layar monitor Anda.
Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami mengakhiri webinar kali ini, kami akan membagikan feedback form. Untuk semua peserta dimohon untuk mengisi feedback form yang kami tampilkan di layar monitor melalui scan QR Code atau link yang kami bagikan pula di fitur chat. Akan ada merchandise eksklusif dari Adsen Consulting bagi peserta yang mengisi feedback form. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang sudah bersedia mengisi polling dan feedback form. Sekarang sudah tiba saatnya kami mengakhiri webinar ini. Kami segenap tim Adsen Consulting mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta. Stay healthy and success for all of you and see you in our next webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.